Kenapa sih Pak Presiden mau pegang Persiraja? Sebenarnya hanya kepedulian saya terhadap olahraga saja. Persiraja salah satunya tim kebanggaan rakyat Aceh, bukan hanya rakyat Banda Aceh, bukan hanya masyarakat Banda Aceh, tapi juga rakyat Aceh di seluruh penjuru dunia. Ya, saya juga mengharap sebenarnya ada tokoh-tokoh pengusaha lain yang ikut membantu saya menjaga marwah Aceh ini. Apa yang paling menjengkelkan Pak Presiden? Nggak disiplin. Nggak disiplin. Nggak disiplin. Kayaknya rata-rata ya atlet kita nggak disiplin. Dia pulang malam, maaf, moralnya tidak bagus. Saya pecat pasalnya. Pecat. Nggak ada urusan sama saya. Saya kan presiden. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, bertemu kita kembali. Untuk sesi kali ini, Saleh Abdullah Channel akan sedikit bergeser. Biasanya kita membahas atau membedah persoalan-persoalan politik, tapi malam ini kita akan coba membedah soal olahraga. Mungkin agak sedikit berbeda. Anda melihat malam ini saya memakai kostumnya Persiraja. Dan saya adalah salah satu maniaknya Persiraja sejak menggemari olahraga sepak bola ini. Setelah boleh kita katakan vakum beberapa waktu, insya Allah Juni 2021 Liga Indonesia akan kembali digelar. Namun sebelum perhelatan akbar itu dilakukan pramusim, yaitu Piala Menpora yang akan berlangsung tanggal 21 Maret hingga 12 April 2021 yang diikuti oleh 18 klub Liga 1. Lantas bagaimana dengan Aceh? Aceh dikenal punya klub Persiraja atau Persiraja Kutaraja yang dulu dikenal sekarang berubah menjadi Persiraja Banda Aceh yang lahir atau dibentuk pada tahun 1957. Dalam sejarahnya, klub kebanggaan Aceh ini pernah dipimpin oleh Haji Din Murtala, Haji Jainuddin Hamid atau Let Bugeh, Pak Aminullah Usman yang sekarang menjadi wali kota Banda Aceh, serta almarhum Jahrudin. Kini klub Lantak Laju ini dipimpin oleh seorang anak muda yang dikenal dengan Presiden Persiraja. Beliau adalah Haji Najaruddin Degam yang juga anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Amanat Nasional hasil Pileg 2019 lalu. Assalamualaikum Pak Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saleh. Saya harus panggil Pak Presiden selain Presiden karena hanya ada dua, Presiden negara sama Presiden sepak bola. Nah, Persiraja akan ikut ya di Liga 1 pramusim ini ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah dilakukan? Ya, yang pertama saya pastikan Persiraja pasti ikut setelah vakum kemarin. Dan langkah-langkah yang sudah kita ambil, Persiraja sudah mulai latihan sejak tanggal 8 kemarin hari Senin. Ya. Insya Allah Persiraja akan kembali datangnya pemain-pemain dari luar itu besok tanggal 10. Tanggal 10 kita ikut latihan dengan full team. Total pemain semua berapa itu? Total pemain kita 28. Berapa yang produk lokal atau dari luar? Produk lokal sekitar 8 atau 10 orang. 10 orang ya. Yang lain kita pemain dari luar, berikut pemain asingnya. Ya. Pak Presiden, saya menarik ini. Mungkin publik ingin tahu ya. Kenapa sih Pak Presiden mau pegang Persiraja? Dulu kan Persiraja itu syarat dengan gonjang-ganjing ya. Dan setelah Pak Presiden pegang kayaknya tangannya tangan dingin ya. Pada musim lalu kita juga juara ya. Iya, benar. Sebenarnya hanya kepedulian saya terhadap olahraga saja. Kecintaan saya terhadap sepak bola, terus kecintaan saya terhadap masyarakat Aceh yang hobi sepak bola. Persiraja salah satunya tim kebanggaan rakyat Aceh, bukan hanya rakyat Banda Aceh, bukan hanya masyarakat Banda Aceh, tapi juga rakyat Aceh di seluruh penjuru dunia. Penjuru dunia itu semua banyak sekali saya terima DM dari Arab, dari Amerika, dari Inggris. Mereka semua mendukung Persiraja. Apalagi di Indonesia dan Aceh. Apalagi di Indonesia.
Kapan itu Pak Presiden mulai pegang Persiraja? 2017. 2017. Berapa musim sudah yang Pak Presiden lalui selama? Kita di Liga 2 pertama sekali kita ikut Liga 2 itu cukup sedih karena timnya boleh dikatakan tidak siap. Saya pun juga baru terjun ke bukan dunia saya. Kita hampir terseok di Solo. Saat itu kita masuk playoff. Alhamdulillah Solo itu berkah bagi Persiraja. Kita keluar selaku juara di sana. Di sana ya. Di sana juara. Terus musim kedua. Musim kedua saya sempat jor-joran membentuk tim Persiraja. Salah satunya hampir 50% pemain PS Pekanbaru yang saya tarik ke Persiraja di saat itu. Kenapa itu? Karena kita nggak punya pemain. Bukan nggak punya pemain, kita punya pemain, tapi saya nggak mau berandai-andai di situ. Saya maunya tim saya jadi. Nah, kalau saya di saat itu fokus ke pemain lokal, saya butuh waktu lagi untuk mengasah mereka. Nah, bukan berarti kita abaikan pemain lokal, tapi pemain lokal juga kita sisipi di antara pemain-pemain berikutnya. Karena ini memang liga profesional ya. Ini profesional. Nggak bisa coba-coba. Ini kalau degradasi selesai kita. Selesai. Jadi nggak bisa coba-coba ya. Nggak bisa coba-coba. Nah, di saat itu saya hakul yakin di 2018 Persiraja bisa tembus ke Liga 1. Nah, ternyata Allah berkehendak lain. Di saat itu kita masuk 8 besar. Kita di sini menang terus. Tapi di 2 pertandingan terakhir kita cuma butuh seri, bahkan kalah boleh, tapi tim lain yang seri kita masuk peluangnya cukup terbesar, cukup terbuka lebar. Tapi di saat itu saya dapat musibah, orang tua saya meninggal di saat 8 besar itu, maka saya nggak bisa mendampingi tim, dan di saat itulah Persiraja kehilangan roh untuk merebut tiket ke Liga 1 di saat itu. Artinya sampai saat ini kami melihat bahwa memang ikonnya Persiraja ada pada Presiden Persiraja, kepada Anda gitu ya, nggak ada figur lain ya? Karena Persiraja ini yang pertama tidak boleh dikatakan sekarang kita klub yang profesional, Pak Saleh. Profesional ya. Jadi kalau klub profesional kan kita tidak melibatkan wali kota, gubernur, siapapun, karena kita nggak pakai dana APBD kan. Nggak boleh lagi Bu. Nggak boleh, bukan nggak boleh lagi. Pejabat pun nggak boleh. Pejabat pun nggak boleh terlibat di Persiraja. Bukan hanya Persiraja, di klub yang profesional. Profesional ya. Nah, di saat itu ya saya juga mengharap sebenarnya ada tokoh-tokoh pengusaha lain yang ikut membantu saya menjaga marwah Aceh ini. Nah, ternyata mungkin ya mereka-mereka itu belum ada minat atau ketertarikan atau ya boleh dikatakan nggak mau gila di sepak bola ya, karena sepak bola ini boleh dikatakan Pak Sal ini produknya bakar uang. Bakar uang. Apalagi kondisi kita Aceh, klub yang paling terasa itu ya Persiraja Aceh. Ya, bicara soal anggaran, berapa Pak Presiden habis sudah sejak 2017 sampai sekarang? Wah, kalau saya catat buku Pak Saleh mungkin udah habis 3 buku saya mencatatnya. 3 buku. 3 buku mencatatnya. Sampai 100. Saya nggak pernah mau ngitung totalnya berapa. Yang jelas itu di Liga 1 kemarin saya menyiapkan Persiraja menyiapkan itu sekitar 25 miliar. 25 miliar. Iya. Tetapi ya boleh dikatakan kita rugi yang paling besar ya kemarin. Gitu ya. Kita gaji pemain asing yang kita bayar pakai US dollar, dolarnya juga tinggi, kurs dolarnya naik. Terus kita baru sekali main di kandang, sponsor kita juga ya bahasa Jawa sih ele-elekan ya. Sponsornya ala kadar gitu loh. Tapi itu tadi ya saya berpikir begini, kalau bukan saya kayaknya nggak ada yang gila menjaga nama Persiraja ini. Dan bukan nama perusahaan loh. Nama Persiraja. Kecuali saya ada merubah nama Persiraja tersebut. Ini kan tidak ada. Nggak ada. Kecuali Persiraja Digam gitu loh, itu lain. Tapi ini kan kita hanya. Jadi total sampai sekarang ini sudah kira-kira habis 100 miliar untuk itu? Belum. Kalau Liga 2 kemarin kita ya habisnya satu kompetisi sekitar 5 miliar ya. 5 miliar. Tapi kalau Liga 2 kemarin kita habis 5 miliar, pendapatan sekitar 2 miliar sih dapat ya. Jadi selalu subsidi ya? Oh pasti itu. Tidak ada bantuan misalnya dalam bentuk lain dari pemerintah Aceh misalnya mendorong pihak-pihak swasta untuk membantu Persiraja?
Belum. Belum ya. Tapi dulu pernah ada janji kan dari Oh iya, Nova Irwansyah. saya sih Waktu makan malam ya. waktu makan malam pernah dijanjikan sama beliau. Ya kata beliau itu sih yang penting nama Aceh terjaga, ya Persiraja ya harus sama-sama kita mikirkan. Ya bagi saya ya saya nggak terlalu mengharap banyak ya. Kalau dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih ya apa sih yang harus kita kejar-kejarkan. Termasuk katanya dari Bank Aceh Syariah juga ya. Ya Terpaksa dicopot logonya. ya terpaksa kita copot logonya karena ya kalau bilang kecewa sih kecewa. Karena kenapa? Bank Papua itu bantu Persipura itu 7 miliar ya kalau nggak salah saya, 7 apa 15 miliar. Iya. BNI bantu salah satu klub itu sekitar 20 miliar lebih. Bang Sumsel, dia bantu Sriwijaya itu kata teman saya di Sriwijaya sekitar 5 miliar. Itu Liga 2. Liga 2. Tapi ini udah masuk Liga 1. Liga 1 ini ya. Liga 1 ya seharusnya ya Bang Aceh tahu diri lah ya. Ini kan untuk rakyat juga. Kan kita nggak minta uang ini untuk promosi bagian dari mereka juga. Ya tapi mungkin mereka belum punya dana untuk arah ke situ atau memang ada faktor lain yang membuat mereka tidak ikut andil di sponsor Persiraja. Nah, terlepas dari keinginan, hobi dari Pak Najarudin, tentu kan ada beban apalagi menjelang kompetisi ini. Apa yang membuat Pak Najarudin begitu semangat untuk terus maju gitu? Kalau beban sih terus terang cukup beban bagi saya, apalagi ini Piala Menpora ini kita harus mengumpulkan pemain Pak Saleh. Besok saya bawa dari Ternate itu berapa orang? 5 orang. Saya bawa dari Palu 2 orang. Saya bawa dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk bawa ke Aceh itu bukan hal yang gampang. Kumpulnya di Aceh dulu. Kemudian kita berangkat. Makanya Persiraja tim paling banyak ngabisin uangnya. Karena kita di ujung gitu. Di ujung kita ngumpul dulu. Ngumpul udah habis uang, habis itu balik lagi. Kalau tim-tim di Pulau Jawa kan dia ya base-nya bisa di Jawa. Base-nya ya memang pemain itu banyak kan di Pulau Jawa. Nah, kenapa saya jadi semangat terus kenapa jadi tertarik untuk melanjutkan ini ya saya pikir ya tugas saya selaku presiden ya mau nggak mau Pak Saleh ya harus saya lakukan itu. Harus saya lakukan. Apalagi sekarang sudah diberi amanah oleh Rakyat Aceh sebagai anggota. Nah itu dia beban yang paling besar itu dia karena kemarin saya alhamdulillah di PRRI itu juga dapat suara yang banyak. Saya yakin suara saya itu juga ada pengaruhnya. Ada pengaruh dari pecinta-pecinta Persiraja. Ya mereka mungkin menganggap saya serius mengurus Persiraja ya berbalas jasanya lah memilih saya gitu. Membalas budi baik masyarakat. Balas budi baik masyarakat. Setidaknya ke depan juga akan dipilih lagi. Iya benar. Jadi udah nggak tahu lah harus gimana. Seandainya mungkin kalau kemarin saya nggak kepilih mungkin Persiraja selesai juga gitu. Baik, ini kan mulai tanggal 21 ya, Maret. Ya, itu di mana? Di Sleman ya? Kita poolnya di Sleman. Pertandingannya juga di sana? Iya di sana. Karena kemarin dibagi 4 pool. Kita dari drawingnya kita dapat di Sleman. Boleh dikatakan grup kita itu grup neraka Pak Saleh. Grup neraka. Siapa saja di situ? Wah juara bertahan. Bukan juara bertahan. Juara semua di situ. Ada Persib Bandung. Bali United. Persita Tangerang. Ya salah satunya kita. Iya. Bayangkara itu enggak ada satu grup di enggak ada satu grup. Nah, menghadapi tanggal 21 ini selain mengumpulkan semua pemainnya, apa yang akan dilakukan? Saya selalu beri motivasi selalu saya berikan kepada mereka. Selama saya di Aceh, tadi sore saya juga tongkrongin latihan mereka. Saya selalu menyemangati mereka. Hanya kalianlah yang jaga nama marwah Aceh, bukan saya. Nah, itu yang selalu saya gembar-gemborkan di depan pemain saya, termasuk waktu kita kemarin berhasil merebutkan salah satu tiket ke Liga 1 ya waktu di Bali itu yang saya tekankan. Targetnya nih sekarang juara ya? Ya pasti. Juara. Pasti juara. Anak-anak udah siap. Target saya pasti juara. Dan logistik juga udah siap ya? Siap. Siap nggak siap, yang penting kita harus menang. Siap nggak siap, yang penting harus menang. Nah, apa kira-kira yang masih menjadi kendala menghadapi ini? Ya insya Allah nggak ada kendala apa-apa ya. Kita kendala cuma ada pemain asing berapa orang dari luar yang kita suruh masuk, mungkin mereka nanti akan kena karantina berapa hari. Dari mana itu? Dari posisi mereka sekarang ada yang di Singapura,
Ya. ada yang di Lebanon sekarang. Libanon. Posisinya, ya, Lebanon. Pemainnya asal Libanon bukan? Enggak, bukan asal Lebanon. Yang tahun lalu kita pakai pemain asal Lebanon. Ini kalau boleh tahu atau publik ingin tahu, kira-kira kalau orang asing itu berapa sih kontrak paling mahalnya dan paling murahnya itu? Mereka nggak bisa bilang paling mahal, kalau mahal lebih mahal lagi ya. Nah, Paling iya, rata-rata ya, lah. paling murahnya mungkin gajinya ya sekitar 100 juta ya sebulan ya per orang ya. 100 juta per orang. Itu kalau yang asing. Asing. Kalau yang domestik lokal? Oh, itu tergantung kualitas dia, tergantung dia cinta kepada Persirajanya. Kalau dia cinta Persiraja, pemain lokal kita ya 5 juta juga mau. Yang penting dia pakai baju kayak Pak Saleh pakai itu, baju kebanggaannya Nah, warna saya juga bangga. warna oranye. Apalagi dikasih cut itu nonton Oh khusus. iya. Dan itu sudah saya dapat. Iya. Nah, kemudian dukungan dari keluarga, dari teman-teman gimana? Secara personal dari Pak. Kalau dari keluarga, ya saya pikir positif ya. Malah dukungannya. ikut nonton lagi ya. Malah ikut nonton, keluarga juga luar biasa memberi dukungannya. Kalau Kan dari biasanya banyak nih kalau ketua-ketua olahraga biasanya karena uang banyak keluar, biasanya itu keluarga ngeluh, ini ngapain buang-buang uang gitu kan. Kalau ini enggak gitu. kalau saya sih nggak mikir itu Pak Saleh. Iya. Karena kenapa? Ya kita sepakat. Kita ngurus sepak bola udah pasti uang keluar. Iya. Ya kan? Iya. Nah, pasti bahasa-bahasa tidak enak itu sering juga kita dengar di ada? keluarga. Oh, keluarga. Nah, di keluarga gitu loh. Saya bilang, loh, kita kembali lagi kepada apa masyarakat yang sudah berikan ke kita. Misalnya apa tuh bahasa-bahasa nggak enak tuh? Oh bukan, dia kan sering bilang gini, asik ngurus bola aja udah berapa habisnya? Oh. Gitu ya. Asik ngurus bola aja udah berapa habisnya? Saya bilang begini, ya selama kita belum ngutang sama orang, belum susah kali, belum kita jual emas kawin ya saya pikir sah-sah aja. Iya. Yang penting Persiraja hari ini alhamdulillah tidak ada utang dengan pihak manapun. Nggak manapun. Dan Persiraja selalu menepati janji gajinya. Gajinya, Malah kemarin di saat awal-awal pandemi PSSI mewajibkan bayar gaji full itu 1 bulan. 1 bulan. Gaji full ya. Tapi Persiraja yang bayar 3 bulan ya. Kalau 2 apa 3 bulan. Kita melebihi daripada Langsung gitu kan. Langsung. Lebih dari ketentuan PSSI. Iya, karena kita tahu ya pemain itu juga manusia yang butuh Iya. kehidupan kok. Dan masalah kesehatan, makanan mereka juga Catering kita pesan. catering ya, terkontrol dengan baik. Iya, menunya dengan baik, ada Tim, daging, ada ikan. Malah saya kalau menyemangati anak-anak Persiraja itu saya bilang, "Woi, kau tahu nggak? Lebih enak makan kamu dari makan anak aku, tahu nggak?" Anak aku kadang-kadang pagi itu pakai dadar makannya, telur dadar. Tapi kalian udah susu, udah ini, udah itu, kalian udah kayak gitu, nggak mau lagi main yang benar-benar untuk bangsa dan nama Aceh ini. Nah, ada nggak pengalaman yang paling menjengkelkan? Tentu kan setiap atlet kadang-kadang ulahnya, tingkahnya agak macam-macam ya pengalaman. Saya juga ketika memimpin olahraga seperti itu. Ada nggak pengalaman yang menjengkelkan misalnya? Yang pulang lambat datang ke hotel gitu atau? Itu pasti ada. Pasti ada ya. Karena yang kita urus kan bukan 1-2 orang. Iya. Apa yang paling menjengkelkan Pak Presiden? Nggak disiplin. Nggak disiplin. Nggak disiplin. Kayaknya rata-rata ya atlet kita nggak disiplin. Dia pulang malam, moralnya tidak bagus. Saya pecat pasalnya. Pecat. Nggak ada urusan sama saya. Saya kan presiden. Iya. Itu kan Presiden kan bisa pecat, otoriter saya itu Iya. yang punyanya. Iya. Saham 100% gitu loh. 100%. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada yang lain. Kan bisa saya pecat. Bisa pecat ya. Nggak ada yang komplain sama Mungkin saya. kalau fisiknya lemah bisa ditingkatkan. Oh, bisa ditingkatkan. Tapi Kalau kemampuan mainnya lemah bisa ditingkatkan. Tapi kalau soal moral ini gawat sekali. Kalau moralnya udah rusak, wah hancur kita. Ada malah. berapa yang Pak Presiden pecat? Oh banyak. Persoalan moral. Banyak yang saya pecat. Malah pemain yang nggak saya sebutkan namanya ya. Liga kita 2018 itu pemain paling top dia, hampir jadi top skor. Ya, hampir jadi top skor. Jadi kejadiannya itu di Pekanbaru, saya ngikuti tim. Iya. Ngikutin tim, begitu saya cek jam 12 malam, saya tanya sama security hotel. Satu hotel saya sama pemain. Memang itu nggak boleh jauh ya? Nggak boleh jauh. Terus? Saya tanya, siapa ada keluar? Ada Pak pemain bola Bapak. Wah, udah saya tungguin tuh Pak Saleh. Besoknya nggak saya kasih balik lagi dia ke Aceh. Dari Pekanbaru tuh saya pecat dia.
Dia kemana waktu itu? Oh nggak tahu saya, pokoknya saya pecat lah, nggak mau tahu. Apakah ke diskotik, karaoke atau baju pijat ya? Pokoknya saya nggak mau urusan, udah keluar malam nggak disiplin saya pecat. Nah gitu, nggak boleh keluar. Nggak malam. boleh kecuali ada izin, dia ke dokter atau apa, ya udah. Atau ya, mungkin dia refreshing gitu. oh nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, kecuali ada izin. Kan kita ada waktu-waktunya. Kamu refreshing jam segini sampai jam segini ya. Kamu makannya jam segini ke jam segini ya. Kamu latihan jam segini ke jam segini. Gitu. Itu soal moral gitu ya. Soal moral. Apakah yang dia lakukan di luar itu kita nggak tahu. Tapi ini menyangkut soal disiplin dan moral. Disiplin. Dan moral. Kita mulai karena segala sesuatu itu baik bisnis ataupun olahraga, disiplin nomor 1 dan kejujuran. Iya. Ketika Persiraja menang bermain, kemudian atau katakanlah juara, bagaimana perasaan Pak Presiden? Wah itu luar biasa. Yang terbayang apa kan? Wah yang terbayang, wah saya udah bisa memuaskan rakyat Aceh. Nah, ketika kalah. Ketika kalah ya saya pikir ya saya harus terima. Saya harus terima ya, rakyat Aceh pasti lagi mengujar saya. Untuk kalau di Long Raya lempar aqua malah. Iya, lempar. Alhamdulillah kita selama saya megang Persiraja 3 tahun nggak ada. Belum pernah kalah. Belum pernah kalah di Aceh. Belum pernah kalah di Aceh. Belum pernah kalah di Aceh. Seri ada ya. Seri ada. Seperti Kita Liga 2 kemarin, Liga 2 2019 di Lampinang kita main di Dirmutal, kita sapu bersih tuh. Iya. Seri aja nggak ada. Seri nggak ada. Ya. Menang Betul. terus. Iya, betul. Menang terus. Ya, itu kalau menang berbunga-bunga, iya. Kalau kalah agak sedikit redup. Kalau kalah saya merasa bersalah. Nah, apa harapan Pak Presiden untuk tanggal 21 ini dari rakyat Aceh? Yang pertama doa. Doa. Ya. Yang kedua, kalau rakyat Aceh mencintai Persiraja, mungkin sungkan untuk membantunya, belilah jersey-nya. Beli baju seperti jersey. Saya, ya? Iya. Tapi saya gratis nih. Oh, itu beda. Itu kan spesial. Itu spesial. Yeah. Mungkin teman-teman mungkin membantu Persiraja. Tapi segan sama saya. Wah, kalau saya punya uang 500.000, 300.000 mau bantu Persiraja, tapi kan saya nggak malu ngasih ke Digam segitu. Ya beli baju. Dengan beli baju Anda udah ikut membantu Persiraja. Yeah. Baju dapat, Persiraja ikut terbantu. Itu baju saja, nggak ada yang semua lain? Ada. Kita punya bola kaki, punya topi, punya muk, punya jam. Semua kita punya. Di store kita semua punya di Tekumar. Di Stui. Oh iya. Jadi kalau rakyat Aceh tidak mau beli jersey, berarti dia nggak cinta sama Persiraja. Iya. Kalau udah nggak cinta sama Persiraja, saya mungkin juga akan mengundurkan diri juga, apa salah? Itu apa saya ngurus orang udah nggak cinta lagi? Iya. Nah, makanya kita juga iri ngelihat Bali United. Bali United itu kan punya PT, punya orang kaya. Tapi kecintaan masyarakat Bali terhadap Bali United itu luar biasa. Jersey-nya habis, kafenya full gitu loh. Semua barang laku sama dia. Tiketnya mahal aja habis. Begitulah kecintaan. Dan bukan klub asli Bali, itu klub beli. Klub beli kan. Nah, Persiraja ini klubnya 1957. Klubnya rakyat Aceh. Tapi kalau kurang dicintai sama rakyat Aceh, saya pikir ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Kenapa? Untuk beli baju aja nggak mau gitu. Untuk beli baju aja nggak mau. Yang ada komen di Instagram sama di Facebook suruh beli pemain yang top aja. Aduh. Memangnya bisa beli pakai daun pisang. Mereka kan nggak tahu kalau kita beli pemain pakai dolar, Pak Saleh. Iya. Dolar naik turun aja kita pusing. Ya, baik Pak Presiden. Sebenarnya kita ingin ngobrol lebih lama lagi, tapi saya kira ini sudah dapat ditangkap oleh pemirsa kami. Sahabat sisi lain, itulah tadi perbincangan kami dengan Presiden Persiraja Haji Najaruddin Digam. Tentu banyak harapan, keinginan, dan kemauan kita. Hari ini saya, Anda, dan kita semua adalah pecinta Persiraja. Tapi jangan katakan cinta kalau untuk membeli satu baju kaos pun tidak mau. Saya kira ini adalah PHP, pemberi harapan palsu. Kita tunggu besok, lusa atau kapan saja Anda bisa berkontribusi, Anda bisa berpartisipasi. Persiraja menang, Persiraja kuat, kebanggaan kita semua. Sampai bertemu di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.